Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa, kita akan mengadakan perkuliahan perdana dari topik dalam Enterprise Architecture dengan kode CME 101. Pertemuan satu itu akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang kita bahas, termasuk penilaian, kemudian definisi dari enterprise architecture sendiri. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Gary Firmansyah. Kontaknya bisa ke garyfirmansyah.s2@gmail.com. Kemudian Anda bisa mengkontak saya lewat smartphone 0811 8111 610, bisa lewat WA, SMS, Line, Kakao, maupun WeChat. Saya sendiri berkuliah di S3 Computer Science Universitas Indonesia. Kemudian juga sebelum itu saya mengambil program Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia. Juga menyelesaikan perkuliahan kesarjanaan di Informatika ITB dan pernah ngambil vokasi juga di Teknik Komputer Politeknik ITB. Jadi insya Allah relatif lebih lengkap untuk sisi komputernya. Saya tuh terbuka untuk diskusi dalam berbagai hal terkait komputer. Nah, topik yang akan kita bahas sebelum UTS adalah ada 7 topik. Pertama, overview dari enterprise architecture sendiri. Kemudian kita akan bahas structure and culture of enterprise, value and risk of creating an enterprise architecture, implementation methodology chapter overview, analysis and documentation framework, component and artifact, developing current architecture view. Itulah 7 bahan yang akan kita bahas sebelum melakukan ITS. Jadi artinya pada saat UTS Anda punya gambaran materi-materi apa saja yang akan kita bahas di ujian tengah semester tadi. Setelah UTS, kita akan membahas mengenai developing feature architecture view, developing an EA management plan, role of investment planning project management, role of security and privacy chapter overview, EA repository and support tools, dan feature trend in enterprise architecture di pertemuan 13 dan 14. Buku referensinya kita akan menggunakan Introduction to Enterprise Architecture edisi ketiga, karangan Scott Bernard tahun 2012. Nah, teman-teman kalau bisa menemukan buku lain, bisa dimanfaatkan yang terkait Enterprise Architecture tadi. Untuk penilaian, kita akan memberikan porsi kehadiran 10%, UTS itu 25%, UAS 30%, kuis 15%, dan tugas 20%. Jadi teman-teman harus perhatikan di kuis dan tugas karena porsinya besar juga tuh setelah kita hitung ya, ada 35%. Jadi kalau kita bahas mengenai introduction, definisi enterprise architecture sendiri bisa kita baca di sini. Enterprise architecture is a management and technology practice that is devoted to improving the performance of enterprise by enabling them to see themselves in terms of holistic and integrated view of their strategic direction, business practice, information flow, and technology resources. Jadi dengan adanya enterprise architecture tadi, kita dapat mengelola atau memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan performance enterprise tadi. Banyak sekali organisasi yang tidak mengetahui sumber daya yang dimilikinya. Kalau kita membuat organisasi, kalau organisasinya masih berjumlah di bawah 10 barangkali, maka seorang direktur bisa tahu semua fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Bahkan nama personal pun juga bisa mudah diketahui, termasuk siapa mengerjakan apanya. Nah, pada saat enterprise ini menjadi sangat besar, maka pengambilan keputusan
pengambil keputusan jadi sulit untuk memahami secara end-to-end. Oleh karena itu, dengan adanya enterprise architecture bisa tergambarkan view dari strategic direction-nya seperti apa, business practice-nya bagaimana, flow informasi dari mana ke mana bisa terlihat, beserta pemanfaatan teknologinya. Itu menjadi hal penting pada saat sebuah enterprise menjadi besar. Kenapa? Pada saat enterprise itu sangat besar, bisa saja menjadi silo-silo, baik itu strategic direction-nya, business practice yang ada, information flow, bahkan teknologi resources-nya. Sederhananya begini, kalau sebuah perusahaan demikian besar, bisa saja kebijakan itu diturunkan ke masing-masing unit. Artinya bisa saja masing-masing unit mengembangkan teknologi informasi sendiri atau sistem informasi sendiri. Jadi bisa dibayangkan ada unit keuangan mengembangkan sebuah sistem keuangan yang tidak terkonek dengan sistem marketing, karena unit marketing sendiri punya sistem sendiri, bahkan tidak data atau informasi tidak sampai ke bagian strategic plan. Maknanya apa? Artinya organisasi tadi ada informasi yang harus dioptimalkan, tetapi pengambilan keputusan tidak dapat mengambil informasi yang terbaik, tidak dapat menetapkan sebuah strategi yang terbaik. Artinya, walaupun perusahaannya itu besar, tetapi jadi tidak kompetitif karena data yang ada tidak diolah untuk pengambilan keputusan. Padahal seorang pemimpin untuk mengambil keputusan itu membutuhkan data yang sangat tepat, relevan, dan strategik. Sehingga pengambilan keputusannya pun juga dapat membawa dampak lebih baik bagi organisasi tadi. Oleh karena itu, enterprise architecture menjadi buku pegangan bagi organisasi tadi untuk tumbuh dan maju. Nah, di sini dijelaskan home architecture analogi. Jadi kalau kita punya tenda misalnya, tenda itu representasi dari rumah kecil, kita kelihatan ada pintu saja, begitu masuk sudah orang bisa tidur di situ, kemudian apapun yang dilakukan masih terlihat. Tapi kalau kita membuat sebuah hotel barangkali, kamarnya banyak, ada kolam renangnya, alur listrik seperti apa, pemanfaatan udaranya, alur AC, dan segala macamnya, itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu, pada saat kita membuat sebuah enterprise yang besarnya seperti hotel tadi, maka pimpinan hotel harus tahu kapan masuk, mana pintu keluar, kemudian pemanfaatan energinya seperti apa, tamu harus datang dari mana, keluar dari mana, pegawai masuknya seperti apa, sehingga orang jadi mudah, pimpinan jadi mudah untuk melihat secara holistik semua resources yang ada. Itulah contohnya. Nah, bisa Anda bayangkan kalau ingin membuat gedung seperti hotel tadi, tapi gambarnya hanya satu lembar. Sangat sulit dibayangkan, sehingga pada saat kita akan membangun hotel tadi, satu lembar itu akan diperbutkan. Ada orang yang sedang nyangkul, ada orang yang sedang nembok, ada yang orang sedang bikin fondasi, dan segala macam. Oleh karena itu, sebuah enterprise arsitektur harus mempunyai gambaran lengkap. Mana bagian fondasinya, ada gambar listriknya, jalur air, atapnya seperti apa. Pada saat kita mempunyai gambar yang komprehensif seperti itu, kita bisa distribusikan. Sehingga setiap unit bisa mengembangkan masing-masing, tapi punya arahan yang jelas dan tepat. Inilah contoh gambar sebuah enterprise arsitektur itu. Biasanya ada fungsi yang dibutuhkan, itu dikumpulkan dalam sebuah cube. Kalau di sini digambarkan sebagai cube itu merupakan dari berbagai resources yang ada. Tetapi kalau kita lihat di sini secara jelas, selalu ada layer lapisan strategik. Dari lapisan strategik itu
lapisan berikutnya adalah bisnis proses dari organisasi tadi. Bisnis proses tadi membutuhkan informasi. Informasi itu di-generate dari sebuah sistem. Sistem itu di bawahnya ada infrastruktur untuk mendukung sistem tadi. Jadi secara sekilas kita bisa mudah layer dari setiap enterprise architecture tadi. Nah, di buku tadi dijelaskan mengenai formulasi enterprise architecture. Jadi IE equal to S2 plus B plus T, atau enterprise architecture itu merupakan penjumlahan dari strategi plus bisnis dan teknologi. Sederhananya demikian. Jadi jangan pernah berharap membangun IE itu hanya fokus di teknologinya saja. Jadi begitu ada teknologi bagus, kita adopsikan, maka IE-nya akan bagus atau organisasinya akan bagus, tidak. Karena itu artinya kita hanya belanja teknologi saja tanpa memperhatikan proses bisnisnya. Proses bisnis saja kita kembangkan, ya tidak akan maju juga kalau tidak ada strategic plan yang kita dukung dari bisnis proses tadi. Oleh karena itu, formulasi EA sama dengan S plus B plus T itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, dari enterprise architecture sebagai metadisiplin tadi, di sini bisa diperlihatkan ada 3 layer, strategic level, business level, sama teknologi level. Dari setiap level tadi itu, setiap lapisannya membutuhkan tool. Di sini misalnya untuk strategic level itu ada tool balance scorecard, SWOT analysis, Six Sigma. Business level itu ada SOA, ada PMBOK, business case, seperti itu. Di level layer teknologinya ada ITIL, Korba, cloud computing, dan segala macam. Artinya setiap layer membahas domain masing-masing. Jadi jangan sampai layer teknologi dibahas untuk strategic plan dan segala macam seperti itu. Jadi jangan dicampur. Kemudian ini core element dari enterprise architecture. Jadi pendekatan core elemennya sendiri ada framework-nya jadi utama. Dari framework tadi harus didukung oleh sebuah metodologi, kemudian best practice-nya apa, standar-standar yang digunakan apa, dan semua artifact akan disimpan di repository. Jadi manajemen program IE sendiri menghasilkan strategic alignment, standardized policy, decision support, sama resource oversight, seperti itu. Sebagai analis and design, metodologi IE akan menghasilkan IE approach, current view, future view, sama IE management plan. Kemudian strategic alignment capability and resources, di sini terlihat ada enterprise strategic goal, enterprise wide strategic initiative, line of business goal. Jadi line of business goal 1, 2, 3, kemudian baru diturunkan lagi ke dalam strategic atau program di bawahnya. Ini IE Support for Established Policy, bisa dibaca. Yang intinya adalah IE itu akan memberikan policy-policy yang harus dilaksanakan sehingga tujuan itu tercapai. Salah satunya di sini bisa dilihat ada mengidentifikasi strategi, menetapkan strategi alignment, activity and resources, mengelola enterprise-wide, memprioritaskan penganggaran untuk program dan project, kemudian identifikasi performance, sama identifikasi enforcing standar. Itu hal-hal penting atau policy dari sebuah IE. Oleh karena itu jangan sampai kita punya IE tapi tidak ada policy yang akan mendukungnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan ke-1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.